Assalamualaikum, saya akan membahas soal KSNR 2023 kelas 3 dan 4 ya. 1. Diminta memperhatikan informasi, jadi harus dibaca semuanya. Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Ratau Bakula bersama warga Sungai Pula RT 5 Desa Rantau Bakula Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Banjar Senin 20 Maret 2023 siang. Kedatangan mereka ke DPRD Kabupaten Banjar untuk mengadukan aktivitas tambang batu bara yang berada di dekat pemukiman mereka di Sungai Pula, RT 5, Desa Rantau Bakula. Menurut mereka, aktivitas tambang tersebut meresahkan warga. Sumbernya dari redaksi 8.com. Menurutmu, berikut ini yang bukan merupakan dampak penambangan di dekat pemukiman. Yang bukan ya. Yang bukan mencemari lingkungan, tentu saja iya. Berkurangnya sumber air bersih, tentu saja. Lingkungan menjadi lebih bersih kalau ada aktivitas tambang itu tidak ya. Timbulnya penyakit yang menyerang warga sekitar iya. Jadi yang bukan itu lingkungan menjadi lebih bersih ya, bukan dampak penambangan. 2. Tanaman lotus atau bunga seroja yang memiliki nama latin Nelumbo nucifera merupakan salah satu contoh tanaman air. Tanaman ini sering dikaitkan dengan bunga teratai. Padahal tanaman yang berasal dari India ini tidak memiliki kedekatan kekerabatan dengan bunga teratai. Oh, ternyata bukan ini ya, bukan keluarga dari bunga teratai, tapi adaptasinya mirip. Ini daunnya lebar, bunganya juga mirip teratai, batangnya juga sama. Tapi ternyata dari keluarga yang berbeda. Adaptasi yang dilakukan oleh Nelumbo nucifera, jadi ini terlihat ya, di sini terlihat sangat mirip teratai, jadi kita bisa menjawabnya dari melihat gambar ini. Memiliki bunga yang mencolok untuk memikat manusia yang membantu proses penyerbukan. Ini bukan ya, penyerbukannya tanaman ini tidak dibantu oleh manusia. Memiliki daun yang lebar untuk mengurangi penguapan, bukan ya. Lebar ini malah untuk meningkatkan penguapan, bukan mengurangi. Kemudian memiliki batang yang berongga untuk menyimpan udara. Iya, ini batangnya ya, sama dengan teratai. Jadi ada rongga-rongganya itu untuk menyimpan udara. Memiliki akar yang berongga untuk menyimpan air. Akarnya itu tidak berongga ya. Oke, berarti jawabannya yang C. Lengkapi paragraf berikut. Raya sedang mempelajari bagian-bagian pada tumbuhan. Ternyata setiap bagian memiliki fungsi yang berbeda. Bagian titik-titik berfungsi menyalurkan air dan mineral. Bagian titik-titik berfungsi menyalurkan air dan mineral ke bagian tubuh yang lain. Yang berfungsi menyalurkan air itu adalah akar. Oke, pertama akar. Kemudian tumbuhan memiliki bagian yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Tempat fotosintesis itu adalah daun. Bagian batang merupakan tempat tumbuhnya ranting dan dapat sebagai tempat cadangan makanan. Tumbuhan juga memiliki titik-titik sebagai alat perkembangbiakan. Alat perkembangbiakan itu adalah bunga dan buah sebagai hasil perkembangbiakan. Jadi jawabannya B.
Siswa kelas 4 IPA sedang mempelajari bagian-bagian pada mata manusia seperti pada gambar berikut. Ibu guru meminta menyebutkan fungsi setiap bagian. Oke. Nala bilang bagian nomor 3 untuk mengatur banyak sedikitnya yang masuk. Nomor 3 ya, pupil ya. Benar. Ria bilang bagian nomor 4 berfungsi mengumpulkan dan memfokuskan cahaya lensa. Benar. Alam bilang nomor 10 berfungsi memberi warna pada mata. 10 bukan ya. 10 ini koroid ya. Kalau untuk memberi warna ini yang nomor 1 ya. Jadi yang Alam katakan ini salah. Pernyataan yang benar adalah Nala dan Ria. Rantai makanan adalah urutan serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu. Jika terdapat 2 organisme seperti berikut, maka organisme manakah yang paling mungkin berada di antara belalang dan ular dalam rantai makanan pada rumput? Oke, berarti di sini hewan apa yang memakan belalang dan hewan apa yang dimakan ular? Apakah katak memakan belalang? Iya. Apakah ular memakan katak? Iya. Apakah elang memakan belalang? Tidak. Ini sudah salah. Apakah rumput memakan belalang? Tentu tidak. Apakah kelinci memakan belalang? Tentu tidak, karena kelinci ini herbivora. Jadi jawabannya A. 6. Ekosistem adalah sebuah sistem ketika makhluk hidup dan benda tak hidup saling berinteraksi satu sama lain. Bagian ekosistem yang tidak hidup disebut faktor abiotik. Sedangkan faktor biotik adalah makhluk hidup yang meliputi produsen, konsumen, dan dekomposer. Tumbuhan dan ganggang menghasilkan oksigen dan makanan yang dibutuhkan hewan sehingga disebut produsen. Hewan mengkonsumsi atau memakan tumbuhan dan hewan lainnya sehingga disebut konsumen. Hewan juga mengeluarkan karbon dioksida yang dibutuhkan tumbuhan untuk membuat makanan. Dekomposer adalah organisme yang menghancurkan tanaman dan hewan mati dan mengubahnya menjadi hal yang berguna seperti mineral yang menyuburkan tanah. Masing-masing jenis organisme ini saling membutuhkan untuk bertahan hidup di ekosistem. Pertanyaannya, berdasarkan narasi di atas, manakah kelompok berikut yang termasuk abiotik? Abiotik berarti makhluk hidup. Ya, mana yang makhluk hidup? Biotik ya, makhluk hidup. Hewan iya, oksigen tidak, dekomposer iya, tumbuhan iya. Mineral tidak, tanah tidak, oksigen tidak, karbon dioksida tidak. Tumbuhan iya, ganggang iya, bakteri iya, jamur iya. Hewan iya, tumbuhan iya, dekomposer iya, tanah tidak. Berarti yang abiotik semua adalah yang C. Alam memetik buah jambu biji dan jambu air yang berada di pohon belakang rumahnya. Alam mengamati perbedaan morfologi. Morfologi ini bentuk ya, pada kedua jambu tersebut. Ternyata nama lain kedua jambu tersebut berbeda. Ini namanya Pisidium guajava sama Syzygium aqueum. Jadi beda ya, nama depannya itu beda. Nama depannya beda. Oke, kita lihat pernyataan yang tepat mengenai jambu tersebut. Nama depannya beda, berarti mereka bukan satu gen. Bukan satu gen, masih dalam satu gen. Salah. Nama depannya saja sudah beda. Kalau satu gen, nama depannya itu harus sama.
Kedua jambu tersebut masih dalam satu spesies. Tambah salah, yang namanya satu spesies ya, itu nama depan sama belakang harus sama, keduanya namanya sama ya. Kemudian kedua jambu tersebut masih dalam satu gen dan satu spesies. Tidak, namanya saja sangat beda jauh, tidak sama-sama sekali. Kedua jambu tersebut tidak dalam satu gen dan spesies. Tidak ya, berarti jawabannya yang D, tidak. Tidak satu gen, tidak satu spesies. Pengelompokan suatu organisme dapat dilakukan berdasarkan persamaan atau perbedaan ciri-ciri organisme tersebut. Pengelompokan memiliki fungsi, salah satunya untuk mengelompokkan hewan tersebut. Fungsi lain dari pengelompokan adalah mempermudah untuk mengenali suatu makhluk hidup. Nah, A dan B ini cacing ya, ini ular, terlihat ya dari bentuknya. Kemudian apa yang sama? Karena memiliki persamaan, dikelompokkan dalam kelompok yang sama dalam bidang apa? Memiliki tulang belakang. Ular punya, tapi cacing tidak punya tulang belakang. Jenis makanannya beda. Cacing ini makan makhluk hidup yang mati, sedangkan ular memakan hewan yang masih hidup. Jadi bukan. Cara geraknya, oke, sama-sama pakai otot perut. Nah, ini bisa. Ukuran tubuh, jelas beda. Berarti jawabannya yang C. Salah satu faktor penyebab terjadinya banjir adalah manusia. Kegiatan manusia yang seharusnya tidak dilakukan agar tidak terjadi banjir. Menebang pohon tentu saja jangan dilakukan. Menggunakan pestisida ini tidak ada hubungannya ya. Membuang sampah ke sungai jangan. Melakukan pemburuan itu berarti binatang. Tidak ada hubungannya dengan banjir. Berarti yang tidak, agar tidak terjadi banjir itu satu, tidak menebang pohon secara liar dan tidak membuang sampah di sungai, berarti yang C. 10. Sampah merupakan permasalahan utama di setiap daerah. Sistem pengolahan sampah yang belum berjalan menyebabkan banyaknya tumpukan sampah yang menjadi penyebab berbagai macam penyakit serta banjir. Pernyataan manakah yang bukan akibat dari tumpukan sampah? Yang bukan karena sampah, bau busuk, ya. Penguraian sampah oleh air. Sampah air tidak menguraikan sampah ya. Sampah akibatkan gagal jantung, tidak ya. Penumpukan sampah sebabkan kualitas air menjadi menurun, iya. Penyakit kudis, iya. 2 dan 3 yang bukan karena sampah. 11. Alam melakukan eksperimen pengaruh pupuk terhadap pertumbuhan tanaman dengan menggunakan 2 pot tanaman yang diberi perlakuan berbeda. Rangkaian manakah yang harus dilakukan? Pupuk, berarti keduanya harus menggunakan pupuk. Ya, karena ini hanya meneliti pupuk, jadi tanamannya itu harus sama semua. Tapi yang dibedakan antara memakai pupuk atau tidak ya. Yang A tidak ada kata-katanya pupuk. Yang B, satu diberi pupuk, satu tidak ya. Tapi tanamannya beda, tidak. Satu pupuknya sama tidak, karena ini ingin menguji pengaruh pupuk ya. Satunya tanpa pupuk sama diberi pupuk. Ya, jadi ini menguji bagaimana tanaman yang sama ini, yang satunya tidak diberi pupuk, yang satunya diberi pupuk. Nah, ini sesuai untuk eksperimen tersebut. Jadi jawabannya yang D. Nala melakukan eksperimen untuk mengetahui pertumbuhan pada nyamuk. Ia memasukkan jentik, ya larva, yang baru menetas ke dalam toples berisi air. Toples kemudian ditutup menggunakan kain kasa. Kain kasa ini kain yang ada rongganya ya, jadi udara masih bisa masuk. Pengamatan dilakukan selama 1 minggu. Di akhir pengamatan, Nala sudah tidak melihat ada jentik-jentik, hilang jentiknya entah kemana.
Yang berenang-renang itu tidak ada. Menurutmu apa yang terjadi? Oke. Jentik ini dalam metamorfosis ya, setelah menjadi jentik dia akan menjadi pupa. Setelah pupa baru dia jadi nyamuk. Oke. Jentik sudah berubah menjadi pupa, itu bisa jadi. Jentik mati karena kekurangan udara. Tidak, udaranya bisa masuk, ini kain kasa. Jentik mati karena tidak bisa hidup di air. Jentik memang hidupnya di air. Jentik sudah menjadi nyamuk yang bisa terbang. Tidak, dia tidak melihat ada nyamuk terbang di sini ya. Jadi ini adalah jawabannya yang A. Jentiknya sudah menjadi pupa. Pupa itu kepompong di dalam sini ya. Siswa kelas 3 IPA diberi tugas mengelompokkan hewan menjadi 3 kelompok. Ada ikan sama ular, ini satu kelompok. Ayam sama pelikan. Pelikan ini jenis burung yang memakan ikan ya. Kemudian ada kambing, ada sapi. Menurutmu ya, ini mereka dibedakan berdasarkan apa? Dikelompokkan berdasarkan apa? Sumber makanannya ini beda-beda loh sumber makanannya ya, berarti bukan. Ya, ikan makanannya apa? Ikan yang lebih kecil, plankton, ular, makanannya udah beda jenis, berbeda. Ayam sama pelikan ini makanannya juga beda. Kambing sama sapi ini memang sama jenis makanannya. Tapi ini pertanyaannya ya, semua 3 ini harus sama. Penutup tubuh, ikan sama ular, sisik ya. Tapi ikan ini sisiknya berlendir. Kalau ular tidak, sisik kering namanya. Ayam sama pelikan, penutup tubuhnya sama-sama bulu. Kambing sama sapi, penutup tubuhnya sama-sama rambut. Ya, jadi ini bisa jadi. Nah, kita lihat dulu yang C. Cara bereproduksi ikan, ular sama-sama bertelur. Ayam, pelikan bertelur. Kambing, sapi melahirkan ya. Berarti ini bisa ya, ini lebih ke semuanya. Alat gerak ikan sama ular, alat geraknya beda. Ayam ikan sama, tapi pelikan ini sayapnya lebih berfungsi. Kambing sapi sama. Ini ikan sama ular beda. Ya, jadi ini bukan. Oke. Jadi penutup tubuh karena ikan ini tadi sisiknya berlendir ya. Ular tidak, jadi bukan masuk. Ya, berarti yang paling tepat itu cara reproduksinya. Ikan sama ular sama-sama bertelur. Ayam sama pelikan sama-sama bertelur. Kambing sama sapi sama-sama melahirkan. Oke. Sapi merupakan salah satu hewan mamalia yang terkenal sebagai ruminansia. Ruminansia memiliki 4 bagian lambung dalam tubuhnya yang memiliki fungsi berbeda dalam proses pencernaan. Keempat bagian tersebut dapat terlihat seperti gambar. Jadi di sini ada gambar, dilihat ya. Ada lambungnya banyak sekali karena sapi kalau makan itu disimpan dulu di sini. Disimpan makanannya itu disimpan dulu. Nanti kalau dia itu merasa lapar, ya makanan yang ada di sini akan dia keluarkan lagi ke rongga mulut untuk dia kunyah. Begitu sapi. Oke, pertanyaannya, bagian lambung yang banyak mengandung mikroorganisme. Ini banyak sekali bakteri, jamur, protozoa itu ada di namanya rumen. Mana rumen? Rumen. Ada juga lambung yang memiliki struktur fungsi mirip hewan non-ruminansia. Jadi seperti lambung hewan pada umumnya, seperti manusia, dia juga punya. Namanya lambung abomasum. Nah, ini berisi asam lambung, berisi enzim, jadi sama juga dengan lambung kita ya. Jadi jawabannya yang B. Ria diberi tugas oleh ibu guru untuk membuat diagram yang akan digunakan mengidentifikasi beberapa tumbuhan. Diagram yang dibuat Ria berdasarkan ciri-ciri tumbuhan seperti habitat, jenis batang, dan jenis daun. Kemudian Ria mengumpulkan hasil diagramnya seperti gambar. Jadi seperti ini. Hidup di air, kalau iya berarti contohnya teratai. Hidup di air, kalau tidak hidup di air ya, dan
Kalau batangnya keras ya dan daunnya tunggal berarti mangga. Kalau daunnya tidak tunggal berarti petai. Berbatang keras ya, kalau tidak berbatang keras berarti enceng gondok. Oke. Kita lihat, Ibu guru mengoreksi diagram yang dibuat Ria dan mengatakan ada tumbuhan yang tidak sesuai dengan ciri-cirinya. Tumbuhan apa yang dimaksud Bu Guru? Mana ya yang tidak sesuai? Oke. Hidup di air, kalau iya dia teratai. Kalau tidak berarti dia masuk ke sini. Kalau dia tidak tumbuh di air. Mana di sini? Iki mangga tidak tumbuh di air, petai tidak di air, enceng gondok di air. Tapi kenapa masuk ke sini? Enceng gondok harusnya dia ada di sini. Nah, kenapa enceng gondok di sini? Nah, berarti inilah yang salah. Oke. Ria dan Nala akan melakukan sebuah eksperimen tentang hubungan massa jenis dan luas permukaan. Ria dan Nala menggunakan dua benda berbahan X. Menurut buku yang mereka baca, bahan X akan tenggelam jika dimasukkan ke dalam minyak goreng. Namun mereka memiliki pendapat yang berbeda. Ria bilang jika benda berpendapat ya. Ria berpendapat jika benda dipotong menjadi 2 maupun 4 bagian, masing-masing potongan akan tetap tenggelam dalam minyak goreng. Sedangkan Nala berpendapat jika benda dipotong menjadi 4 bagian, setiap potongan tidak akan tenggelam karena luas permukaannya menjadi lebih kecil. Oke. Tahapan metode ilmiah yang dilakukan oleh Nala dan Ria. Oke. Tahapan metode ilmiah kan terstruktur ya, mulai dari judul, rumusan masalah, hipotesis, mengolah data, melaporkan. Nah, sedangkan yang mereka lakukan ini berpendapat. Kalau pendapat itu namanya hipotesis. Mereka berpendapat, belum melakukan penelitian. Mereka berpendapat terlebih dahulu. Itu namanya merumuskan hipotesis. Ibu meminta Ria untuk membeli penjepit gorengan. Sesampai di toko, Ria melihat beberapa jenis penjepit gorengan. Nah, ini penjepitnya yang seperti ini ya. Kalian mungkin punya di rumah. Jika menggunakan prinsip perpindahan kalor itu adalah panas ya. Maka Ria akan memilih penjepit memiliki bagian X-nya, ini bagian apa? Ya, X ini kan pasti untuk kita pegang ya, untuk kita pegang dan pasti kita tidak ingin merasakan panas. Jadi bahan apa yang harus kita gunakan di X ini? Oke. Stainless steel ini bisa menghantarkan panas, bisa. Jadi kita tidak pakai ini. Aluminium juga bisa menghantarkan panas. Karet itu tidak bisa, dia isolator, tidak bisa menghantarkan panas. Besi bisa menghantarkan panas ya. Jadi kita pakai yang tidak bisa menghantarkan panas, yaitu karet. Nala mengetahui bahwa sebagian besar sumber energi listrik berasal dari bahan bakar fosil yang merupakan salah satu sumber energi tak terbarukan. Oleh karena itu, Nala berniat untuk menghemat menggunakan energi listrik yang dia gunakan sehari-hari. Langkah tepat yang dilakukan oleh Nala adalah listrik ya. Mematikan kompor gas, bukan ya, ini kompor gas. Lampu, mematikan lampu ini pakai listrik ya. Mematikan lampu, oke, bisa. Memakai kipas angin ini tidak mematikan ya, berarti salah. Memilih menggunakan kompor listrik, malah pakai kompor listrik, tambah banyak nanti.
pengeluaran untuk listrik ya, berarti jawabannya B. Bintang merupakan salah satu benda langit yang memiliki kemampuan untuk memancarkan cahayanya sendiri. Penyusun utama dari bintang merupakan gas hidrogen dan helium. Sebagian bintang-bintang yang terang di malam hari adalah bintang semu. Pernyataan manakah yang tepat untuk mengenai bintang semu? Jadi bintang itu bisa mengeluarkan cahaya. Tapi ya kalau malam hari itu harusnya tidak terlihat begitu. Jadi kalau kita melihat bintang yang jauh berkelip-kelip, nah itu apa ya? Bintang yang memiliki sedikit waktu, bukan ya, enggak ada. Bintang yang memiliki sedikit waktu itu tidak ada. Bintang yang tidak menghasilkan atau memiliki, enggak, semua bintang ya. Apa ini? Bintang yang menambah pemantulan cahaya, ini bisa jadi yang B. Bintang yang mendapatkan pemantulan cahaya dari bulan, bukan, jauh. Bulan dekat dengan bumi, sedangkan bintang ini yang dimaksud sangat jauh, entah miliaran kilometer. Bintang yang hanya ada dalam periode tertentu, bukan. Ini jawabannya yang B. Bintang yang tidak menghasilkan atau memiliki cahaya sendiri. Jadi dia itu dapat pantulan cahaya dari bintang-bintang yang lain ya. Kompas merupakan alat petunjuk arah mata angin yang secara magnetis memanfaatkan medan magnet. Jenis magnet yang digunakan pada kompas. Jadi ini ya magnetnya ya, ini magnetnya. Ya runcing. Nah, runcing ini disebut magnet jarum. Oke. Ria bercermin untuk merapikan kerudungnya. Ria dapat melihat dirinya pada cermin karena ada cahaya yang dipantulkan. Pemantulan cahaya yang terjadi pada cermin disebut pembiasan, bukan. Pembiasan bukan. Interferensi, bukan. Interferensi itu misalkan pelangi ya, bukan ya. Refleksi itu pemantulan kembali. Nah, ini pemantulan kembali. Difraksi itu pembelokan cahaya, bukan. Jadi jawabannya yang C. Seorang petani menggunakan traktor untuk membajak sawah. Energi yang dihasilkan saat traktor digunakan adalah yang dihasilkan. Traktornya jadi bergerak kan. Jadi menghasilkan gerak. Sel surya atau solar cell merupakan salah satu sumber daya alam alternatif yang dapat digunakan di masa depan. Sel surya menggunakan prinsip kekekalan energi. Kekal itu berarti energi tidak akan habis, hanya berpindah tempat, berpindah wujud saja. Gitu ya. Oke, ya berarti ini kalau panel surya itu mengubah energi apa menjadi energi apa? Panel surya itu dari cahaya. Sama-sama cahaya, berubahnya bukan jadi gerak tapi jadi listrik. Jawabannya yang D. Menendang, menggiring, menangkap bola merupakan aktivitas yang dilakukan saat bermain sepak bola sehingga mempengaruhi gerakan bola ya. Menendang, menggiring, menangkap ini adalah hasil dari sebuah gaya. Jadi jawabannya yang A. Gaya dapat dibagi menjadi gaya sentuh dan tak sentuh. Gaya sentuh itu berarti harus memakai kekuatan manusia. Oke, kita lihat yang A. Ini masih pakai kekuatan manusia, ini tak sentuh ya. Pertanyaannya tak sentuh. Pakai kekuatan manusia. Yang B, ini pakai kekuatan manusia. Katrol juga pakai kekuatan manusia. Magnet ini tidak, listrik juga tidak pakai. Gravitasi juga tanpa tangan manusia, kerjasama tenaga manusia ya. Gravitasi ya, katrol dengan manusia, dengan kekuatan manusia. Listrik tidak. Magnet tidak dengan kekuatan manusia, bekerja sendiri magnetnya. Listrik, gravitasi tak sentuh, tanpa kekuatan manusia. Oke ya. Di 26, Nala mengikuti pertandingan basket antar sekolah. Saat melakukan dribble menggiring bola sambil
dipantulkan ke lantai, terjadi perubahan energi dari energi potensial. Potensial itu energi yang ada di dalam bola menjadi energi gerak, ini mekanik, dan beberapa energi lainnya. Energi lain yang terbentuk dari dribble. Dribble ini tentu saja mengeluarkan bunyi. Mana bunyi? Kemudian gesekan antara bola dengan lantai ini akan menimbulkan energi atau menghasilkan energi panas, bukan listrik. Jadi jawabannya B. Perhatikan pernyataan berikut. Oke, pernyataan yang tidak sesuai dengan sifat zat cair ya. Kita lihat cair ya. Oke. Air di dalam botol yang dipindahkan ke dalam mangkok bentuknya tetap sama. Bukan, beda. Tidak dapat berubah wujud. Oh bisa, dia bisa jadi gas. Ember yang berisi air terasa berat menandakan air menekan ke segala arah. Ya, menekan ke segala arah. Air terjun merupakan salah satu contoh peristiwa yang mengikuti sifat air. Iya, dari apa? Tinggi ke rendah. Air mengalir dari tempat tinggi yang rendah, atau dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Air bergerak melalui celah-celah pori-pori sempit. Ini benar. Jadi 3, 4, 5. Oke. 28. Suaranya hampir habis. Oke, langsung ya. Ini yang mengenai sifat dari wujud yang sesuai. Oke, kita lihat. Padat ya. Bentuknya tetap iya. Gerakan partikel terbatas iya. Tidak dipengaruhi oke. Memiliki volume tetap iya. Mengikuti yang cair ya. Mengikuti wadah iya. Gerak agak bebas iya. Dipengaruhi tekanan iya. Memiliki volume tetap iya. Menempati ruang iya. Gas ya. Gerak partikel sangat bebas iya. Dipengaruhi tekanan iya. Volume berubah-ubah iya. Ini benar semua. Berarti jawabannya yang D. Alam sedang bermain sepak bola bersama teman-temannya di lapangan sekolah. Bola yang ia tendang melambung ke atas, lalu masuk ke dalam gawang. Sifat gerak yang terdapat pada kegiatan tersebut. Gerak. Gaya bola dipengaruhi oleh gravitasi. Gaya bola memiliki sudut lemparan awal. Gaya pada bola dapat mengubah bentuk. Yang sifat yang tidak ya. Gaya dapat mengubah bentuk. Apakah bolanya berubah bentuk? Tidak ya. Berarti jawabannya yang C. 30. Nala sedang memanaskan air di panci. Kemudian ia melihat ada uap air yang keluar. Mengapa uap air keluar? Titik beku mencapai, bukan. Kalau titik beku ya jadi es ya, bukan menguap. Untuk membentuk abu, bukan. Tidak membentuk abu. Menguap karena bertambahnya panas. Iya. Air menguap karena berkurangnya tekanan. Tidak. Oke. C. 31. Suatu hari Nala menyalakan radio yang terdapat di rumahnya. Radio tersebut mengeluarkan suara karena menangkap gelombang radio yang berasal dari stasiun radio. Sehingga Nala dapat mendengarkan musik dari radio tersebut. Jenis gelombang yang dimiliki oleh gelombang radio. Nah, gelombang radio ini, nama gelombangnya, jenis gelombangnya itu elektromagnetik. Oke. Lanjut 32. Ini soal tentang gaya tarik menarik dan tolak menolak ya. Jadi kalau kutubnya itu sama seperti ini ya, kutubnya sama, maka akan tolak menolak ya, tolak menolak. Ini tolak menolak, ini tarik menarik, ini tarik menarik. Oke, kita lihat. Oke, jawaban yang A 1 tarik menarik iya. 2 tolak menolak, berarti bukan yang A, bukan. Yang B tolak menolak, bukan. Yang C 1 tarik menarik, 2 tarik menarik, 3 tolak menolak, nomor 4 tolak menolak. Berarti jawabannya yang C. Oke. Pria memiliki 4 jenis mangkok yang terbuat dari bahan berbeda.
Jika ia ingin menaruh sayur sup agar tetap hangat dalam waktu lama, maka mangkok yang dipilih Ria adalah, berarti mangkok ini harus yang bersifat konduktor. Ya, konduktor. Plastik itu isolator. Oke. Plastik itu isolator. Oke. Kaca itu isolator. Isolator. Kemudian kaca. Salah. Maaf. Kaca itu konduktor. Kayu itu isolator. Kemudian aluminium itu konduktor. Oke, jadi ini jawabannya adalah kaca dan aluminium. B. Oke. 34. Berarti kan narasi, ada narasi. Kalau ada soal narasi harus dibaca. Ini meningkatkan pengetahuan dan bisa membuat kalian bisa menjawab soal dengan benar. Badan Meteorologi dan Klimatologi BMKG menginformasikan bahwa tanggal 20 April 2023 akan terjadi gerhana matahari. Gerhana matahari yang akan terjadi merupakan gerhana matahari hibrid. Iya, hibrid ya. BMKG menginformasikan bahwa di sebagian besar wilayah Indonesia bisa mengamati peristiwa gerhana tersebut. Gerhana kali ini hanya bisa disaksikan di wilayah timur Indonesia. Memang kalau gerhana matahari itu kadang ada total, ada juga sebagian gitu ya. Sisanya seluruh wilayah Indonesia kecuali ujung barat Sumatera akan bisa menyaksikan gerhana matahari. Pertanyaannya, posisi bumi, bulan, matahari pada peristiwa tersebut. Ini peristiwa gerhana matahari ya. Gerhana matahari itu berarti yang di tengah-tengah itu adalah bulan. Mana di sini yang di tengah-tengah itu bulan? Karena bulan yang akan menutupi matahari. Berarti jawabannya yang B. Kemudian pernyataan berikut yang tepat mengenai gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika sinar matahari yang mengarah ke bumi tertutup bulan. Benar. Terdapat beberapa jenis gerhana matahari yaitu total, sebagian, dan cincin. Benar. Gerhana matahari terjadi karena cahaya bulan tertutupi oleh keberadaan matahari. Bukan. Oke, jadi jawabannya 1 dan 2. 36 ada grafik ini tentang perubahan wujud. Yang namanya perubahan wujud itu karena suhu berubah. Nah, kalau suhu berubah itu harusnya grafiknya entah naik, entah turun gitu ya. Oke, berarti nomor berapa? Ya, kalau seperti ini lurus berarti bukan, tidak terjadi perubahan wujud. Oke, jadi jawabannya itu 1 dan 3. 37 ini tentang pembiasan ya, ada 2 medium ya, tapi ini tidak diinfokan ya, yang atas itu medium apa, yang bawah apa, kita disuruh menebak di sini. Kita disuruh menebak di jawabannya ini. Kita melihatnya dari garisnya ini ya, dari garis sinar. Kalau ya, nah lurus seperti ini, berarti yang atas itu mediumnya sama. Boleh sama-sama air, ini air, atau udara, sama-sama udara, salah satu, milih salah satu. Jadi sama-sama di udara atau sama-sama di air, itu untuk nomor 1. Kemudian kalau ini berbelok ya, menjauhi ya, dia menjauhi garis putus ini ya, dia menjauhi ini jauh kan, letaknya jauh. Kalau jauh seperti ini berarti sinar yang datang ini dari air ya, dia kemudian masuk ke udara. Jadi sinarnya itu berasal dari air menuju ke udara. Kemudian kalau mendekati garis ini ya, garis normal ini mendekati ini ya, ini dekat ya, berarti sinarnya
itu datang dari udara, ya, sinarnya masuk ke air. Oke, kita lihat mana jawaban yang benar. 1, air sama air boleh. Oke, ini air udara ini sudah tidak mungkin, ini bisa. Oke, kemudian yang nomor 2, ini air ke udara, air ke udara, ini bisa, ini bisa. Oke, yang ini sudah, ini tapi sudah pasti salah, yang ini sudah pasti salah ya, ini sudah salah, berarti jawabannya yang A ya, tapi kita pastikan yang ketiga dulu. A, dari udara ke air. Nah, benar, berarti yang A. 38, atom merupakan partikel terkecil yang tidak dapat disederhanakan lagi. Atom disusun dari sub-sub atom yang tidak bisa dipisahkan. Struktur yang tepat untuk X dan Y. Nah, X ini namanya elektron, sedangkan Y ini namanya inti atom. Ini jawabannya yang A. 39, pada tahun 1987 seorang ilmuwan memperbaiki kekurangan yang terdapat pada teori atom Dalton. Ia berhasil menemukan partikel bermuatan negatif di dalam atom yang disebut elektron. Elektron ini bermuatan negatif. Teori ini berhasil dikemukakan oleh J.J. Thomson. Terakhir, manakah dari gambar tersebut yang atomnya muatannya +1 sama -1? Oke. +1 ya, itu gambar yang ini, gambar yang ini. Ini +1 ya, karena sama-sama birunya ada 2, plusnya ada 2. Ini namanya bermuatan +1. Nah, kalau yang gambar ketiga ini namanya bermuatan -1. Jadi harus dihafalkan gambarnya seperti ini. Oke, ini jawabannya yang C. Terima kasih.